Ya Allah Bapa, kami siap untuk menerima taburan firman-Mu. Jamah seluruh keberadaan hidup kami, hati kami, pikiran kami jernih, dan Engkau memberikan pengertian pemahaman yang benar kepada setiap kami, sehingga ketika firman ini disampaikan, kami benar-benar mengerti, dan oleh pertolongan Roh Kudus membawa kami kepada seluruh kebenaran untuk hidup di dalamnya, hidup benar, hidup semakin menyukakan hati-Mu ya Allah, ya Bapa. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kebenaran firman Tuhan ini menyampaikan kepada kita, Yesus memperkenalkan siapa dirinya, menyebutkan ini loh Aku kepada murid-muridnya yang masih belum mengerti benar siapa Yesus yang sesungguhnya, walaupun mereka sudah hidup bersama dengan Kristus. Amin. Dan lewat kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar, belajar untuk melihat sebenarnya bagaimana orang-orang, siapakah orang-orang dan bagaimana cirinya orang Kristen yang berpusat kepada Kristus. Orang Kristen yang berpusat kepada Kristus, yang pertama, mereka adalah orang Kristen yang di dalam hidupnya mengarahkan hatinya, pikirannya kepada Kristus, dan yang dalam sikap atau perilaku hidupnya senantiasa melakukan apa yang berkenan, yang menyukakan dan memuliakan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi orang Kristen yang berpusat kepada Kristus, arah tujuan, fokus daripada hidupnya adalah Yesus itu sendiri. Yang kedua, mari kita perhatikan, bersama dengan itu, orang Kristen yang mengarahkan hati dan pikirannya kepada Kristus di dalam sikap perilaku hidupnya untuk bisa menyenangkan hati Allah, untuk bisa membuat orang lain mengenal siapa Yesus lewat hidup kita. Mereka juga adalah orang-orang yang memiliki tujuan yang pasti. Tujuannya apa? Tujuan hidupnya adalah Yesus Kristus. Nah, jadi kalau dibilang tujuan hidupnya adalah Yesus Kristus, berarti orang Kristen yang berpusat kepada Kristus, dia selalu ingin mengenal lebih dalam lagi Kristus. Dia selalu ingin mengetahui lebih lagi, dan dia ingin bagaimana bisa hidup melakukan, meniru apa yang dilakukan Kristus di dalam hidupnya. Kalau dia melakukan sesuatu, kalau dia berkata-kata tentang sesuatu, kalau dia hidup seperti kita di tempat ini beribadah, melayani Tuhan, tujuan hidupnya adalah Kristus. Ketika kita melakukan bentuk-bentuk pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, orang yang berpusat kepada Kristus melakukannya supaya Yesus dimuliakan lewat hidup dan pelayanan yang sudah diberikan sebagai tanggung jawab yang mulia untuk kita kerjakan masing-masing. Dan kebalikannya adalah orang yang berpusat kepada diri sendiri. Nah, kalau berpusat kepada diri sendiri, itu artinya apa? Jemaat Tuhan yang terkasih, semua arah pikiran hatinya terpusat di dalam perilaku, di dalam sikapnya, itu adalah untuk keuntungan, kepentingan pribadinya. Amin. Orang yang berpusat kepada diri sendiri, itu artinya apa? Segala sesuatu yang ada di luar ditarik untuk masuk dan menjadi bagian hidupnya, keuntungan pribadinya. Terus bagaimana supaya kita bisa mengarah menuju dan akhirnya kita berangkat maju untuk menjadi orang-orang yang berpusat kepada Kristus. Orang yang berpusat kepada Kristus harus percaya
menjadikan Yesus satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. Kalaupun kita memberitakan jalan keselamatan untuk sampai ke surga, sampai kepada Bapa, kita harus punya konsep yang benar. Tidak ada jalan lain. Yesus sendiri berkata, dikatakan di sini, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Amin, jemaat Tuhan. Jadi ini akan menguatkan kita. Jangan ragu. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita akan dibawa Yesus sampai ke surga yang mulia. Mari kita lihat supaya jelas. Saya bacakan Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku di mana? Di surga. Supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Ini adalah jaminan keselamatan. Ya, orang percaya yang berpusat kepada Kristus, dia harus memiliki prinsip keyakinan yang kokoh bahwa Yesuslah satu-satunya jalan, dan di dalam Yesus ada kepastian beroleh hidup yang kekal. Jadi yang mengenal di dalam Yesus tidak ada mudah-mudahan. Aku berbuat baik, ya, melakukan ini dan itu, dan banyak melakukan derma, kita masuk ke surga. Tidak ada. Di sini sudah jelas. Keselamatan itu anugerah gratis. Keselamatan itu adalah pemberian Allah semata. Bukan usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena rajinnya kita ibadah, bukan karena kita berpegang kuat kepada keyakinan agama kita, bukan. Agama, kebaikan, ya, apapun itu tidak akan bisa membawa kita sampai kepada Bapa di surga. Berarti jalan satu-satunya apa? Yesus. Amin. Nah, saya ingin membawa kita kepada aplikasi hidup sehari-hari. Nah, bagaimana aplikasinya, prakteknya, penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari tentang apa yang dikatakan Yesus? Akulah jalan. Nah, perhatikan, kalau kita sebagai orang percaya, saya ingin membawa kita dulu melihat. Saya akan bacakan ayat yang ke-13-14 di pasal yang ke-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya. Perhatikan, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, Akulah jalan, berarti semua doa-doa kita itu bisa sampai kepada Bapa, dijawab tepat pada waktunya, hanya melalui Yesus. Hanya di dalam Yesus, di dalam namanya. Kalau kita berdoa dengan memakai nama orang lain, nama orang-orang kudus, nama orang-orang suci, nama pendeta, itu nggak diterima oleh Allah Bapa. Amin. Sampai nangis pun kita berdoa dalam nama Bapa. Marhite goarni Bapakku, umatku, nggak bisa. Amin. Marhite yang pandita, nggak bisa. Cuma Tuhan yang terkasih, doa kita, jalan untuk kita melihat, menemukan dan mendapatkan jawaban doa dari Allah Bapa hanya melalui dan di dalam nama Yesus. Amin. Ini harus menjadi keyakinan yang kokoh. Artinya, jemaat Tuhan yang terkasih, orang yang berpusat kepada Kristus percaya bahwa jawaban doa itu hanya ada melalui Yesus Kristus. Roma 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita bermegah dan yang memiliki pengharapan menerima kemuliaan Allah itu hanya melalui
satu jalan, Yesus. Artinya jemaat Tuhan yang terkasih, untuk kita bisa menikmati persekutuan yang indah, di mana Allah mau bersekutu dengan kita, itu hanya ada di dalam Kristus. Ketika kita bersekutu, Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan, menambahkan keyakinan iman di dalam diri kita, bahwa kita suatu saat dan bahkan di dalam iman sudah menikmati dan menerima kemuliaan Allah yang sudah dijanjikan bagi setiap kita yang percaya kepada Kristus. Jadi inilah yang disebut akulah jalan. Jadi yang menginang, mari kita merenungkan dengan baik. Tidak ada jalan lain. Pertolongan pun datangnya daripada Allah di tempat yang maha tinggi. Kalau tidak melalui Yesus, tidak akan datang. Amin. Semuanya melalui Yesus. Itu artinya semuanya berpusat kepada Kristus. Yang kedua, Yesus berkata, akulah kebenaran. Kalau berkata mengingat kata benar, berarti lawannya tidak benar, bohong, dusta. Amin. Kalau dikatakan akulah kebenaran, ini menunjukkan kepada kita hanya Yesus, manusia yang pernah hidup di dunia ini, yang sebenarnya dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang tidak punya dosa, yang tidak punya kesalahan di dalam hidupnya. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus dicobai pun oleh si jahat itu selama 40 hari, dia tetap tidak berdosa. Tidak ada kesalahan, tidak ada pelanggaran, tidak ada noda di dalam Kristus. Itulah sebabnya dia berkata, akulah kebenaran. Nah, bagaimana aplikasinya dalam hidup kita? Kalau kita mengakui dan menjadikan Yesus adalah kebenaran di dalam hidup kita, maka kita pun akan memiliki kehidupan yang benar. Kalau kita sering berbohong, ketika kita menjadikan Yesus kebenaran di dalam hidup kita, firman Allah itu bekerja, maka kebiasaan bohong akan dipotong, dan akhirnya kita bertumbuh menjadi orang-orang yang jujur di dalam hidup ini. Amin. Kalau kita suka mengata-ngatai orang, ya, menceritakan orang lain, ketika kebenaran Allah, ketika Yesus sang kebenaran itu memerintah di dalam hati kita, di dalam hidup kita, itu akan diubahkan. Amin. Kita jadinya apa? Menjadi suka mendoakan orang lain yang mungkin bisa jadi dia menyakiti hati kita. Perubahan itu dikerjakan oleh Allah, dikerjakan oleh Kristus, dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan hidup kita? Kalau kita masih hidup di dalam daging kita, di dalam hal-hal yang tidak menyukakan hati Allah, berarti hidup kita belum benar. Kita memang sudah dibenarkan di dalam Kristus karena penebusan oleh kuasa darahnya. Tetapi hidup kita, jalan-jalan hidup kita selama kita hidup menjadi orang Kristen, itu menjadi kehidupan yang tidak benar. Tidak serupa lagi, tidak menggambarkan Kristus di dalam hidup kita. Artinya bagaimana? Monoton, ya, berbadai, ya kan? Mengotai, berdusta, berbohong, apa lagi? Menjelek-jelekkan orang, menceritakan orang, memfitnah orang. Aletong tu gereja, tong melayani. Ya kalau kita nggak berubah, berarti apa? Hidup kita belum benar. Berarti Kristus belum menjadi kebenaran. Mungkin Yesus hanya menjadi pengetahuan yang dimana dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tetapi kita tidak hidup di dalam identitas yang sudah Tuhan nyatakan, ini aku. Coba renungkan baik-baik. Apakah kita menjadi orang yang berpusat kepada Kristus kalau kita masih sering bohong? Lalu masih sering mengata-ngatai, memfitnah orang sehingga orang lain terluka. Namun lebih waktu darinya. Kita jadi batasan Tuhan. Berarti apa? Kita belum berpusat kepada Kristus. Kita belum hidup benar. Ketika Yesus menjadi kebenaran kita, kita merdeka dari perbudakan dosa.
Kita tidak ada lagi di dalam hukuman. Amin. Kita sudah dibebaskan, dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus. Nah, bagaimana aplikasinya? Aplikasi di dalam hidup sehari-hari. Kalau kita punya kebiasaan yang tidak benar, ketika Yesus menjadi bagian dan kita menjadikan Dia adalah kebenaran di dalam hidup kita, kita akan dibebaskan dari kebiasaan yang buruk. Kita dibebaskan dari karakter yang jelek, sifat-sifat yang tidak benar, dan bahkan itu membuat sesuatu menjadi tidak baik atau tidak sehat. Amin. Coba perhatikan di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam kehidupan kita berjemaat. Kalau kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa, kebenaran itu memerdekakan kita. Percayalah, segala bentuk keterikatan, kebiasaan-kebiasaan yang jelek, kebiasaan-kebiasaan karakter yang jelek di dalam hidup kita, cepat atau lambat akan kita lihat kita dibebaskan. Nah, inilah yang Tuhan ingin lakukan. Dia mau ketika kebenaran itu Yesus menjadi kebenaran di dalam hidup kita, kita akan hidup benar dan kita pun akan menjadi orang yang membawa, memberitakan kebenaran supaya orang lain pun dibebaskan dari segala bentuk keterikatannya. Yang ketiga, akulah hidup. Yohanes 5 ayat yang ke-26. 1-2 ayat. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ya, kalau kita perhatikan, ini menunjukkan kepada kita seperti yang dicatat di dalam Yohanes 1 ayat 4, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi jelas di sini Yesus berkata, akulah hidup. Ya, Yesuslah hidup. Yesuslah sumber kehidupan. Amin. Kita bisa hidup sampai saat ini karena Yesus sumber kehidupan itu masih mengizinkan kita hidup di dunia ini sampai detik ini, sampai hari ini. Jadi ini harusnya membuat kita makin kuat, makin cinta Tuhan, cinta imannya. Kalau Allah di dalam Kristus mengambil kehidupan kita nggak bisa apa-apa lagi. Bersyukurlah kalau kita bisa hidup sampai sekarang. Ketika kita merenungkan Yesus berkata, akulah hidup, kita menjadikan Yesus itu adalah sumber kehidupan kita, maka percayalah, orang-orang yang menjadikan Yesus adalah sumber di dalam kehidupannya, Dia adalah spirit sejati di dalam hidupnya. Orang-orang yang berpusat kepada Kristus ini akan senantiasa bersyukur dalam hidupnya. Yohanes 10 ayat 10, 1-2 ayat. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berarti apa? Tuhan Yesus adalah sumber hidup atau kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih yang ada di tempat ini, kalau kita rindu hidup kita bahagia, hidup kita penuh dengan berkat-berkat yang melimpah, jadikanlah Yesus sumber hidup kita. Dia pasti menganugerahkan kepada kita kehidupan dengan segala kelimpahannya. Amin. Dia memberikan hidup tetapi dengan segala kelimpahannya. Artinya dari mana saja Tuhan bisa mendatangkan, memberikan berkat kepada kita. Amin. Jangan batasi Allah untuk bekerja di dalam diri kita. Jangan batasi Allah untuk bekerja di dalam rumah tangga kita. Jangan batasi Tuhan untuk bekerja di dalam keluarga kita. Jangan batasi Allah, jangan batasi Yesus untuk bekerja di dalam gereja ini. Karena apa? Gereja ini adalah miliknya. Amin. Kita nggak perlu menolong Tuhan Yesus. Kita yang perlu ditolong oleh Tuhan Yesus. Kita tidak perlu melalui gereja ini menolong Yesus, tapi gereja kita inilah yang perlu mendapatkan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Amin. Amin ya. Apapun kebutuhan gereja kita, mari kita bersama
seluruh. Yakini Yesus adalah sumber hidup, sumber kelimpahan, sumber berkat-berkat bagi kita gereja di tempat ini, bagi keluarga kita, bagi rumah tangga kita, bagi hidup kita secara pribadi. Amin. Yang terakhir, supaya kita selesaikan, Filipi 4 ayat 13. Kita baca bersama. 1, 2 ya. Segala perkara dapat kutahu di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan ini, Yesus ingin berkata, akulah sumber semangat, akulah sumber hidup yang memberikan semangat, memberikan spirit, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada setiap kita di tempat ini untuk cakap menanggung segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Pencobaan, masalah, penderitaan, kerugian dan sebagainya, kehilangan. Tuhan berkata, kalau engkau menjadikan aku sumber hidupmu, sumber semangatmu, sumber kekuatanmu, apapun yang hilang dari dalam diri kita, Tuhan sanggup mengganti itu dengan caranya yang ada. Kalau kita ingin bisa berhasil melewati segala cobaan, melewati segala masalah, tantangan, rintangan, problema dalam hidup ini, jadikan dia sumber hidup, sumber semangat di dalam kehidupan kita. Kekuatan yang daripada Tuhan Yesus akan dikerjakan di dalam dan lewat hidup kita, sehingga kita bisa menang mengatasi masalah-masalah yang ada dan terjadi dan yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Kita semua yang menjadikan Yesus sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita, sumber semangat di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada benar. Ya Allah Bapa, sempurnakanlah kebenaran firman Tuhan ini, supaya kami benar-benar mengalami dan menjadikan Yesus sebagai jalan hidup kami, Yesus sebagai kebenaran di dalam hidup kami, Yesus sebagai kehidupan, sumber hidup, sumber kekuatan, sumber semangat di dalam kehidupan kami. Maka kami akan melihat dan mengalami perubahan, dan hidup kami akan semakin menyukakan Engkau dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.